MBG tadi juga dilaporkan oleh Profesor Arif, karena Arif ahli kemiskinan, kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan ini dan penurunan kemiskinan. Kamu ngomong lagi lengkap lah. Arif lu yang ngomong ahli. Ini Profesor Arif adalah ahli kemiskinan Indonesia yang jarang kita dengar dari Presiden, mengagumi tadi apa yang beliau sampaikan. Silakan angka-angkanya Arif, lu ngomong. Saya rasa kami dari DEN menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja, juga kemiskinan. Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks Projobs, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta. Lalu kemudian Propur, jadi kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8% kalau ini roll out-nya benar. Ketimpangan juga akan sangat berkurang. Teman-teman bayangin aja ya, kalau 3 orang anak, satu keluarga punya 3 orang anak, itu dia dapat per bulannya bisa dapat 600.000 dari MBG. PKH aja itu sekitar 200-an ribu, BPNT aja 200-an ribu. Jadi sangat tidak mungkin ini tidak besar impaknya. Semua paham itu, cuman kita melakukan kajian secara kuantitatif. Nah, tapi poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik. Gitu. Salah satu yang kita usulkan, itu adalah kita segera melakukan business process review, lalu audit rutin oleh BPKP. Itu pertama. Yang kedua, memberikan ruang untuk peran serta masyarakat agar bisa melakukan monitoring, karena sense of belonging-nya tinggi. Lalu yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu diimport, nggak usah diimport. Nah ini akan membuat rantai pasoknya betul-betul terjaga, sehingga impaknya betul-betul seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya mau tambahkan lagi, kita ternyata selama 20 tahun itu surplus telur ayam. Dan selama 20 tahun kita juga surplus ikan, ayam, bukan ikan ayam, ayam. Jadi daging ayam. Jadi dengan tadi program ini, itu semua terserap akan jadi menggerakkan ekonomi juga dalam telur dan bidang juga tadi ayam. Ini baru kita tahu setelah jalan nih, jujur. Jadi setelah Pak Prof. Arif itu melakukan studi dengan tim melihat ke bawah, dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan sini. Misalnya bikin tray-nya itu tray-nya itu tidak boleh diimpor, suruh bikin lokal. Karena itu kita lihat masih ada buatan luar. Jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini. Jadi Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang sangat jelas dan sangat baik mengenai tadi masalah deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengurangi korupsi, akan membuat lebih efisien dan akan membangun ekosistem perekonomian kita lebih bagus. Itu saya kira dari saya. Masih ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.